Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Riko Ricoko. Untuk video kali ini, gue membuat sebuah video tutorial ya, khususnya tutorial tentang Photoshop. Dan berhubung kita sedang melakukan kegiatan social distancing, gitu ya. Kegiatan bisa dibilang juga melakukan apapun dari rumah gitu ya. Jadi mulai dari bekerja, belajar, dan lain-lain yang biasanya kita lakukan di luar rumah, sekarang kita lakukan di dalam rumah. Nah, cara ini kita lakukan agar meminimalisir penyebaran dari virus COVID-19 yang sekarang lagi beredar ini. Oke, dan berhubung saya juga sebenarnya berprofesi sebagai pengajar juga ya, sebagai pengajar atau sebagai guru di salah satu satuan pendidikan di DKI Jakarta khususnya, lebih tepatnya di MAK Unggulan Informatika ya, Madrasah Aliyah Kejuruan Unggulan Informatika, yang berlokasi di Jalan Kosambi nomor 2, Petukangan Kota Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Nah, dikarenakan kewajiban saya sebagai guru itu mengajar, makanya saya membuat video tutorial ini agar bisa dilihat oleh murid-murid saya ya, khususnya di kelas 10 di MAK Unggulan Informatika. Nah, jadi video ini dibuat khususnya untuk murid-murid saya yang kelas 10 untuk mata pelajaran dasar desain grafis ya, tapi boleh dilihat juga oleh semua orang lah. Langsung aja, pada video tutorial kali ini gue mau membuat sebuah poster ya, atau selembaran atau desain poster. Temanya itu tentang COVID-19. Oke, di sini gue udah buat. Nah, seperti ini contoh posternya itu. Untuk judulnya 5 cara pencegahan COVID-19. Nah, kurang lebih kayak gini desainnya. Nanti kita bakal buat step by step juga ya. Nanti gue terangin juga kayak gimananya. Oke, mungkin langsung aja kali ya. Oke, jadi langkah yang pertama ketika kita membuat sebuah poster atau apapun itu ya, kita harus membuat suatu lembar kerja baru. Caranya itu kita klik menu file yang ada di pojok kiri atas ini. Nah, kita lalu klik new, atau bisa juga dengan shortcut menekan Ctrl N. Ya, Ctrl N. Nanti akan muncul jendela baru ya untuk pembuatan lembar kerja yang akan kita buat. Nah, karena di sini saya menggunakan ukuran kertas A4 ya, ukurannya itu kertas A4. Jadi saya pilih di sini international paper. Nah, tapi misalkan yang lain mau bikin custom, misalkan ukurannya berapa, itu bisa juga. Tapi di sini saya menggunakan ukuran A4. Ya, di international paper ada size-nya A4, dan ini tidak usah diubah sama sekali. Untuk resolusi saya pilih 300 dan color modenya RGB color. Oke, langsung saja kita klik OK. Nah, langsung muncul lembar kerja baru yang masih kosong, kanvas ya, bisa dibilang kanvas juga, masih kosong. Oke, kita lihat contohnya. Oke, yang pertama mungkin kita akan buat backgroundnya dulu ya, kali warna backgroundnya dulu. Warna backgroundnya ini warna biru dongker ya, warna biru dongker. Jadi kita buat saja langsung backgroundnya. Cara untuk memberi warna backgroundnya bisa juga kalian langsung memberi warna pakai Paint Bucket Tools ya. Tapi di sini saya akan membuat satu layer baru dulu, sebuah layer kosong, layer baru. Caranya kita klik icon ini yang seperti kertas ini yang ada di samping icon sampah ya. Kita klik saja, lalu akan muncul layer 1. Nah, ini layer barunya. Lalu tinggal kita beri warna, kita pergi ke Paint Bucket Tools, atau shortcutnya bisa langsung menekan G di keyboard. Nanti langsung akan ke Paint Bucket Tools. Nah, ketika kita sudah klik Paint Bucket Tools, lalu kita pilih warnanya nih. Kita klik di sini. Nah, akan muncul color picker. Nah, kita tinggal pilih nih warna yang mau digunakan. Kalau tadi kan kita pilih biru dongker ya. Untuk backgroundnya, lalu kita cari biru dongker. Nah, seperti ini. Oke. Nah, langsung kita tuangkan saja di tengah-tengah kanvasnya. Nah, seperti ini. Warna biru dongker. Oke. Langkah yang kedua, mungkin kita buat judulnya dulu. Judulnya itu 5 cara pencegahan COVID-19. Langsung saja untuk membuat judul, karena kita menggunakan teks ya, langsung saja pergi ke tools text atau horizontal type tools. Yang kita pakai yaitu horizontal type tools. Bisa juga dengan shortcutnya menekan tombol T. Oke, ketika sudah muncul, kita klik saja sekali di sini. Nah, nanti akan terbuat layer baru ya, layer text, dan di sini tinggal kita ketik aja untuk judulnya. Tadi judulnya 5 cara. Oke, ini warna kenapa tidak ada, karena warnanya masih biru ya. Kita rubah dulu, kita blok dulu, dan warnanya kita ubah jadi putih dulu aja. Nah, agar kelihatan.
Untuk fontnya saya menggunakan Arial. Nah, Arial yang simple aja, nggak usah ribet. Dan kita kasih bold. Nah, 5 cara pencegahan COVID-19. Oke. Lalu kita checklist, jangan lupa checklist. Nah, kalau kita perhatikan di sini kan tulisannya agak sedikit nyambung-nyambung ya, antara jarak spasinya itu terlalu dekat. Nah, ini bisa kita atur juga. Caranya kita blok dulu semua tulisannya. Ya. Lalu kita klik icon yang ada di sini. Di samping checklist sampingnya lagi. Nah, di sini nih. Kita klik aja. Nanti akan muncul karakter dan juga paragraf. Nah, di karakter ini kita bisa mengatur mulai dari fontnya apa, ukuran tulisannya, dan jarak antar spasinya juga bisa diatur, warnanya juga bisa diatur. Nah, ini jarak spasinya itu 10 pt, kita tambahin saja mungkin 14 atau 18. Nah, seperti ini. 18, saya pakai 18. Oke, kita checklist lagi. Nah, 5 cara pencegahan COVID-19. Kita lihat untuk judulnya kita di bold semua ya, jadi kita bold saja semuanya di sininya. Nah, ada regular, kita ubah ke bold. Nah, jadi semuanya lebih tebal. Oke, kita checklist dulu. Kita lihat untuk warna, 5 cara pencegahannya menggunakan warna orange atau lebih ke kuning juga sih, tapi ini orange sebenarnya. Jadi kita ubah warna yang 5 cara pencegahan menjadi warna sedikit orange ya. Nah, kita pilih warnanya, kita klik, kita blok dulu yang mau diubah warnanya. Misalkan kita blok yang ini saja, karena yang mau diubah hanya 5 cara pencegahannya. Lalu kita klik icon warna yang ada di atas ini. Kita klik, lalu kita pilih warnanya. Kita pilih, kita sesuaikan aja. Saya pilih orange yang sedikit cerah. Nah, ini oke. Jika sudah selesai, kita klik OK. Nah, lalu checklist. Selesai. Lalu kita pergi ke move tool yang ada paling atas. Nah, kita sesuaikan posisinya. Kalau memang terlalu kecil, bisa ukurannya bisa ditambah lagi, digedein lagi. Nah, seperti ini. Checklist. Dan ingat, ketika kita mau merubah ukuran ya, misalkan skalanya, ketika misalkan mau ditambah gede gini, jangan lupa untuk menekan tombol shift agar dia proporsional ya, jadi nggak mencong-mencong kayak gini. Kalau tidak ditekan tombol shift, nanti seperti ini hasilnya. Tapi pakai sambil menekan tombol shift sambil diatur ukurannya seperti itu. Oke, misalkan segini, kita checklist, kita geser sedikit ke sebelah kanan. Oke, segini 5 cara pencegahan COVID-19. Oke, selanjutnya di bawah judulnya ini kita tambahkan deskripsi sedikit ya. Di sini saya sudah menuliskan tadi, dalam menangani penyebaran virus COVID-19 yang tengah beredar di seluruh dunia, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Berikut adalah 5 cara yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Nah, seperti biasa, kita pergi ke text tool atau horizontal type tools ya untuk membuat teks. Nah, karena saya tadi sudah buat, jadi saya tinggal copy paste aja. Dan bagi kalian kalau misalkan mau ngikutin kata-katanya, boleh di pause saja, langsung diketik manual. Ini saya copy. Nah, saya taruh di sini, kita klik sekali, lalu di paste, Ctrl V. Nah, kita checklist. Ini karena masih berantakan, saya turunin, saya enter, di enter lagi, di enter lagi, di enter lagi. Nah, seperti ini checklist. Oke, kita sesuaikan posisinya pakai move tool. Kita pilih move tool, lalu kita sesuaikan posisinya. Kalau misalkan ukuran hurufnya terlalu besar, kita bisa kecilin juga. Kita ke horizontal type tool lagi, kita blok semuanya. Dan untuk ukuran tadinya 20, kita rubah jadi misalkan 15. Nah, 15 kita checklist. Mungkin cukup 15. Oke. Kalau misalkan jarak antar spasinya terlalu renggang, kita bisa juga atur sama cara kayak tadi. Kita pergi ke horizontal type tool dulu, kita blok semuanya. Lalu kita pergi ke icon yang ini nih. Nah, nanti akan muncul karakter dan paragraf juga. Untuk karakter, jarak antar spasinya tadi kan 19, kita rubah jadi 15. Kurang lagi 14. Oke.
Mungkin 14 cukup, kita checklist. Nah, seperti itu. Kita pergi ke move tool lagi untuk menyesuaikan posisinya. Oke, misalkan seperti ini. Oke, langkah selanjutnya. Nah, di sini kan kalau kita lihat ada kolom-kolom ya, kolom 1, 2, 3, 4, 5 ya kan. Nah, kita buat dulu kolom-kolomnya ini dulu. Oke. Caranya kita pergi ke Shapes tool ya, atau di sini kita pilih yang namanya Rounded Rectangle Tools. Nah, kita pilih sini aja, kita klik, lalu kita buat kotak untuk kolom-kolom tadi. Nah, oke, untuk ukuran bisa disesuaikan masing-masing segimananya. Misalnya segini. Nah, oke, kalau dilihat di contohnya, ini kan ujung atau setiap sudutnya itu agak tumpul ya, jadi belok gitu, nggak lancip. Tapi yang tadi kita buat itu masih lancip. Nah, caranya agar bisa lebih tumpul lagi, kita hapus dulu. Kita pergi ke Rounded Rectangle Tools lagi. Nah, kita lihat paling atas di sini ada radius. Radiusnya ini kita tambahkan. Misalkan kita tambahkan 50, enter. Nah, baru kita buat. Nah, jadi di sudutnya ini lebih tumpul. Seperti itu. Oke, seperti ini. Kita pergi ke move tool dulu. Nah, untuk disesuaikan bentuknya kita klik. Jangan lupa pakai shift ya, agar lebih proporsional bentuknya. Mungkin segini aja cukup. Kita checklist lagi. Nah, kalau kita lihat ini kan masih kosong warnanya ya, belum ada warnanya sama sekali. Dan kalau misalkan kita pakai rectangle atau rounded atau ellipse atau polygon tools. Nah, kalau misalkan kita menggunakan rectangle tools, rounded rectangle tools, ellipse tools atau polygon tools dan lainnya ini, ketika kita mau memberi warna itu bukan menggunakan paint bucket ya, tapi kita tetap misalkan kita tetap di roundednya ini. Nah, di atas ini ada fill dan juga stroke. Nah, untuk fill-nya ini itu warna dasarnya, misalkan warna solidnya dia kita mau pakai warna apa. Di sini saya akan pakai warna putih ya, kita pilih warna putih seperti ini. Untuk stroke-nya itu garis pinggir, stroke itu garis pinggir ya. Untuk garis pinggir mungkin saya tidak akan pakai warna, terus saya kosongkan aja, jadi saya hanya pakai fills-nya aja. Nah, seperti itu. Nah, ketika sudah gini, ini kan ada 5 kolom ya, yang di atas 3, di bawah 2. Nah, jadi kita tidak usah membuat dari awal lagi, cukup kita duplikat saja layer yang rounded rectangle satunya ini, kita duplikat jadi 2. Seperti ini caranya. Kita aktifkan dulu layer yang ada di sebelah kanan ini, layer yang membentuk si kotak ini ya. Lalu kita tekan Ctrl J untuk menduplikat ya, Ctrl J. Nah, nanti dia akan menjadi 2, tinggal kita geser aja ke samping. Ingat saat menggeser ke sampingnya kita juga jangan lupa menekan tombol shift ya, agar dia rata, lurus. Nah, seperti ini. Oke. Untuk di sebelahnya lagi kita duplikat lagi jadi 2, lalu kita geser lagi. Oke. Nah, ini kita sesuaikan posisinya ya. Sesuaikan aja posisinya. Ini juga. Oke, mungkin segini. Nah, kita duplikat lagi 2 ini untuk ditaruh di bawah. Lalu kalau untuk menduplikat langsung 2, kita pilih aja yang layer yang ini sama layer yang ini. Nah, misalkan ini dan juga layer yang ini. Nah, 2 ini kita duplikat dengan cara Ctrl J juga untuk menduplikat suatu layer atau objek ya. Ctrl J, lalu tinggal kita geser ke bawah. Ingat pakai shift agar dia lurus. Oke, saya taruh di sini. Oke, selesai. Nah, selanjutnya kalau kita lihat dia kan agak sedikit transparan ya, tembus warna atau transparan seperti ini. Jadi kita buat kotak-kotaknya ini dari warna putih, kita buat jadi sedikit transparan. Caranya karena ini kan ada 5 ya. Biar lebih gampang kita buat grup dulu. Kita grup dalam menjadi satu grup ke 5 layer ini. Caranya kita klik layer yang paling atas ya, yang ini. Lalu kita tekan tombol shift dan juga klik yang layer yang ini nih. Nah, klik. Nanti semuanya akan terpilih atau aktif. Ketika sudah aktif, kita tekan Ctrl G.
Nah, Ctrl G ini fungsinya untuk grouping ya, untuk membuat sebuah grup, Ctrl G. Jadi nanti akan muncul sebuah layer group ya, satu layer group, tapi ini masih bisa kita buka juga, jangan khawatir. Nah, ini masih ada, bisa kita tutup lagi seperti itu. Oke, cara untuk agar dia sedikit transparan adalah di sini di sebelah kanan sini ada opacity ya. Opacity-nya 100%, kita turunin jadi misalkan disesuaikan aja masing-masing. Di sini saya pilih mungkin 30% aja. 30. Bentar. Oke. Selesai. Jadi seperti ini hasilnya ya. Ini sedikit transparan. Kalau sudah selesai, mungkin sedikit beda sama contohnya, nggak apa-apa ya. Tapi diikutin aja step-stepnya aja kayak gini. Oke. Di sini kalau kita lihat ada nomor-nomor ya, ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang kita buat nomor-nomornya dulu. Caranya tadi kan pakai lingkaran ya. Kita pergi ke ellipse tool yang ada di sini. Ellipse tools. Nah, ketika kita sudah pilih ellipse tool, langsung kita klik lalu tarik saja. Klik, tarik. Ingat saat membuat klik tariknya ini, jangan lupa lagi menekan tombol shift agar dia lingkarannya bulat sempurna, tidak mencong-mencong jadi ellipse seperti ini. Jadi kita tekan tombol shift lalu kita tarik aja. Nah, seperti ini. Belum ada warnanya, kita kasih warna di fill di sini. Klik. Nah, tapi warnanya ini saya mau sama dengan warna yang judulnya ini nih, yang orange ini. Nah, caranya gimana? Kita ke fill dulu. Nah, di sini kan agak susah ya untuk menyamakan warnanya. Nah, cara yang bisa kita gunakan adalah kita klik logo yang ini nih, yang ada warna campuran warna ini, kita klik, nanti akan muncul color picker. Nah, ketika sudah muncul color picker, langsung kita arahkan mouse kita ke kursor kita ke warna yang mau kita ambil sampelnya. Nah, misalkan di sini kita ambil, kita klik, nah dia langsung akan menyesuaikan. Langsung kita klik OK. Nah, ini pasti sama antara warna ini dengan ini, pasti sama seperti itu. Oke, untuk menyesuaikan posisinya kita pergi ke move tool yang paling atas. Oke, kita tinggal sesuaikan, bisa pakai mouse atau pakai keyboard juga bisa. Saya akan posisikan di sini. Nah, kita buat di masing-masing ini satu ya, jadi ada 5. Jadi kita tidak usah buat dari awal lagi, cukup kita duplikat saja layer yang ellipse 1 ini jadi 2. Caranya dengan menekan Ctrl J, tapi ingat diaktifkan dulu layer yang mau kita duplikat. Kita mau duplikat layer ini nih, jadi kita aktifkan layer yang lingkaran ini. Oke, kita tekan Ctrl J, lalu akan terbuat layer baru dengan nama ellipse 1 copy. Nah, kita tinggal geserkan aja pakai shift ya, ingat pakai shift, kita geser ke sebelah sini. Oke, kalau sudah kita duplikat lagi jadi 2 dengan cara Ctrl J lagi, nanti akan muncul ellipse 1 copy 2. Ya, tinggal kita geser ke sampingnya lagi. Oke, sini. Sekarang kita buat yang di bawahnya juga. Jadi kita duplikat layer yang 2 ini nih. Layer yang 2 ini, yang ini kan, yang ellipse 1 copy dan yang ellipse 1. Kita aktifkan dua-duanya layernya, lalu Ctrl J lagi. Dan akan muncul 2 layer baru. Kita tarik lagi ke bawah. Jangan lupa untuk menekan tombol shift ya, agar lurus. Nah, oke, di sini. Oke, selesai. Kita lihat lagi contohnya. Di contohnya itu ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kita kasih nomor di setiap masing-masing lingkaran ini. Oke, lingkaran yang pertama, kita pergi ke horizontal type tool lagi. Klik, lalu klik di sini. Lalu kita tekan, kita masukkan 1. Nah, ini kan masih warnanya putih. Dan saya mau memberi warna angkanya ini warna sama seperti warna background ya, warna biru dongker. Lalu kita blok saja warna yang satunya ini, kita pergi ke atas, kita pilih warnanya, dan kita ambil sampel warna yang biru dongkernya ini, kita klik. Nah, langsung klik OK. Pasti warnanya sama. Oke. Untuk ukuran mungkin kurang sedikit besar ya. Jadi di atas tetap di blok ya, tulisan angkanya ini tetap di blok, dan ukurannya juga kita ubah. Kita buat di sini, ini kan tadinya 20, kita buat jadi 30. Nah, misalkan kurang, bisa jadi 36. Nah, 36. Oke, kalau selesai, checklist, jangan lupa. Dan kita sesuaikan pakai move tool. Oke, tinggal disesuaikan aja. Oke, selesai. Sekarang ke yang nomor 2, sama seperti tadi,
ke horizontal type tool, kita klik di sini, kita klik nomor 2, kita ketik 2. Nah, lalu checklist kita sesuaikan pakai move tool. Untuk ukuran nggak usah diubah lagi, pasti nanti sama-sama yang nomor 1 ini. Oke, lanjut ke nomor 3. Kita pergi ke horizontal type tool lagi, klik di sini, tekan angka 3, checklist, lalu kita sesuaikan pakai move tool. Seperti itu. Sama untuk nomor 4, nomor 5 juga sama seperti itu. Nah, udah selesai, udah kita kasih nomor semuanya. Next, langkah selanjutnya, langsung kita masuk ke poin-poinnya ya. Ini poin-poinnya yang sering-sering mencuci tangan, hindari berjabat tangan, jaga jarak sosial, dan lain-lain, itu poin-poinnya. Dan di setiap poinnya ini ada deskripsinya juga. Oke, langsung saja ke poin yang pertama, sering-sering mencuci tangan. Oke. Karena di sini saya tadi udah ada, jadi saya copy dari sini aja, sering-sering mencuci tangan. Kita samakan aja, kita pergi ke horizontal type tool lagi, lalu kita klik di sini. Sering enter mencuci tangan. Oke. Kita checklist dulu. Nah, kita sesuaikan dulu, kita taruh di agak ke pinggir dulu pakai move tool. Nah, seperti di sini. Nah, ini warnanya kan masih biru dongker ya, masih sama kayak background, kita ubah dulu. Kita pergi ke horizontal type tool, lalu kita blok semuanya, kita ubah warnanya menjadi warna putih. Nah, oke. Dan ini jarak antar spasinya juga terlalu dempet ya, kita ubah juga di sini di karakter ini, karakter. Nah, untuk 14 saya mungkin tambahkan jadi 20, masih kurang juga, 25 masih kurang, mungkin 30. Nah, 30. Untuk ukurannya kan kegedean, kita ubah jadi 36 ke 15. Oke, 15 mungkin cukup. Dan di sini dari regular kita ubah jadi bold ya. Karena ini poin, jadi kita buat dia bold. Dia tercetak tebal gitu. Nah, ini jarak mana jadi terlalu jauh nih, kita kurangin lagi dari 30 ke 15. Nah, mungkin cukup 15, kita checklist. Kita sesuaikan lagi pakai move tool posisinya. Nah, ini kan masih rata kiri, kita buat rata tengah ya. Kita buat rata tengah, jadi kita blok lagi. Di sini kita pilih yang ini, yang center text. Klik center text, lalu checklist, sesuaikan lagi pakai move tool. Di sini. Oke, sering-sering mencuci tangan. Lalu next, kita masukkan deskripsinya. Deskripsinya karena terlalu panjang nih. Saya udah bikin tadi sekitar 90% bla 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 bla. Jadi saya copy aja ya. Nah, saya copy. Maaf. Saya akan copy semuanya. Saya Ctrl C. Tapi kalau misalkan mau menyamakan deskripsinya boleh juga diketik manual aja, di pause videonya. Kita ke lembar kerja yang tadi kita buat. Kita klik di sini. Lalu kita paste Ctrl V. Nah, ini muncul seperti ini. Kita checklist, kita sesuaikan posisinya pakai move tool. Nah, seperti ini. Oke. Kalau kita lihat di setiap poin-poin kan selalu ada ilustrasi ya. Ini untuk yang pertama, sering-sering mencuci tangan, itu ada ilustrasinya, yang sedang mencuci tangan. Yang kedua, hindari berjabat tangan, juga ada ilustrasinya gitu. Nah, sekarang kita kasih ilustrasinya ini yang sedang mencuci tangan. Nah, bagi kalian semua yang mau pakai ilustrasi-ilustrasi kayak gini juga, saya udah nyiapin ya. Udah nyiapin ilustrasi-ilustrasinya ini, termasuk sama logonya juga udah ada. Logo MAKUI tentunya ya. Nah, kalian bisa cek aja di deskripsi, nanti saya taruh linknya di situ. Bisa di-download di situ. Oke. Ini sebenarnya bisa juga saya langsung copy dari sini ya, langsung copy terus saya taruh di sini, tapi mungkin saya manual aja, saya buka lagi agar bisa menjelaskan ke kalian caranya kayak gimana. Oke.
Yang pertama kita masukkan yang mencuci tangan ini. Caranya kita file, klik menu file, lalu klik open, atau shortcutnya bisa juga dengan Ctrl O ya. Nah, ini saya udah ada bahan-bahannya seperti ini. Kita pilih yang mencuci tangan yang ini. Kita open image, nanti akan muncul di sebelahnya. Nah, ini kan yang tadi kita buat lembar kerja kita. Nah, ini muncul di sebelahnya. Oke, kalau kita lihat contohnya kan tadi ini udah nggak ada warna backgroundnya ya. Jadi hanya ada tangan sama sabun sama ininya aja. Tapi ini masih ada background putihnya. Jadi kita hilangkan dulu background putihnya ini agar transparan. Caranya kayak gimana? Nah, untuk kita pergi ke layer background ini kita klik 2 kali ya. Kita klik 2 kali lalu oke, agar menjadi layer biasa. Nah, lalu kita hilangkan warna background yang putih ini pakai Magic Eraser Tools. Nah, ya, Magic Eraser Tools. Karena ini warnanya kan cuman putihnya aja nih. Jadi kita bisa pakai Magic Eraser Tools, kita klik aja di warna putihnya. Nanti dia akan hilang. Ya, tapi tangan sama ini masih ada. Oke. Sini saya hilangkan juga putihnya. Nah, kalau sudah, kita tinggal pindahkan gambar ini ke lembar kerja kita tadi. Caranya kita pakai move tool ya. Kita pakai move tool, kita klik, kita tarik ke atas ke lembar kerja kita, lalu kita tarik lagi ke bawah. Nah, lepaskan di sini. Nah, seperti ini. Oke, kita tinggal sesuaikan aja ukurannya segimana. Jangan lupa tekan tombol shift ya ketika ingin merubah suatu ukurannya. Karena nanti kalau tidak ditekan tombol shift, dia akan seperti ini. Nah, bisa jadi aneh gambarnya. Jadi pakai tombol shift. Dia proporsional. Oke. Saya taruh di sini. Oke. Kita checklist. Jangan lupa. Nah, seperti ini. Selesai. Oke, nomor pertama udah selesai. Kita lanjut ke nomor kedua. Nomor kedua ini adalah hindari berjabat tangan. Oke. Agar dia sejajar ya, ini poin-poinnya ini sejajar, kita akan duplikat saja dari yang kita sudah bikin tadi nih, poin yang pertama. Nah, kita Ctrl J aja. Kita aktifin dulu ya layernya. Misalkan layer yang mau kita duplikat nih yang ini kan, yang sering-sering mencuci tangan. Nah, kita aktifin layer yang sering-sering mencuci tangan tadi, yang ini. Nah, kita duplikat jadi 2, Ctrl J, lalu kita geser ke samping. Ingat pakai shift. Nah, jadi dia sejajar. Oke. Oke, udah sejajar. Langsung kita buat, kita rubah tulisannya. Tadi tulisannya apa? Hindari berjabat tangan. Oke, kita pergi ke horizontal type tools. Langsung kita blok semuanya. Kita hapus. Kita ganti jadi hindari berjabat tangan. Oke, selesai. Kita checklist. Dan kita kasih deskripsi yang di bawah. Ini saya sudah ada, saya tinggal copy aja. Sini saya copy. Saya pergi ke tempat tadi. Saya klik di sini, kita paste. Nah, ada checklist. Kita sesuaikan lagi pakai move tool. Oke, seperti ini. Untuk ilustrasinya juga sudah ada, udah saya siapkan. Dan aja kita buka lagi kayak tadi, sama seperti tadi caranya. Kita file, open dulu, dan pilih yang berjabat tangan ini. Open image. Nah, oke. Ini masih ada backgroundnya ya. Backgroundnya kita hilangkan dulu. Background ini masih kotak-kotak gini, kita hilangkan. Sama seperti tadi, kita klik 2 kali di background, di layer background, klik OK, langsung pakai Magic Eraser Tools. Kita klik aja di sininya, di backgroundnya. Nanti dia akan hilang, jadi tinggal tangannya aja. Oke, langsung kita pindahkan pakai move tool, klik, tarik. Nah, kita lepas di sini seperti ini. Nah, kenapa ini dia posisinya berada di belakang, di bawah si angka 2-nya ini? Karena layernya itu ada di bawah ya. Layernya ada di bawah. Jadi ketika kita ingin dia di atas layer yang 2 dan juga layer yang ini, kita tarik layer yang 3 ini, layer yang gambarnya ini ke atas. Nah, seperti ini. Tarik ke atas. Kita taruh paling atas. Nah, jadi dia paling atas gambarnya. Tidak ketumpuk layer yang lain. Oke, kita sesuaikan lagi. Masih pakai move tool ya. Pakai move tool ini. Move tool, kita sesuaikan aja. Ukurannya misalkan saya mau segini aja. Nggak usah terlalu besar. Checklist. Sesuaikan.
Nah, kalau kita lihat contohnya ini ada simbol atau bukan simbol ya, apa namanya? Ya simbol ya, simbol dilarang gitu. Jadi kita buka, saya juga udah siapin tadi. Kayak tadi lagi, file open. Nah, simbol yang ini, logo dilarang. Nah, ini backgroundnya udah hilang ya, udah transparan, tapi ini masih ada putihnya. Nah, putihnya yang kita hilangkan pakai Magic Eraser Tools. Tinggal klik aja, pilih Magic Eraser Tools, klik aja di warna putihnya, nanti dia hilang sendiri. Oke, sudah. Kita ke Move Tool lagi, pindahkan dengan klik drag, lalu taruh di sini. Ukurannya kita kecilin seperti ini, kita taruh di tengah-tengah. Nah, oke, checklist selesai. Lanjut ke yang nomor 3. Untuk nomor 3 yaitu jaga jarak sosial. Oh ya, saya lupa ngasih tahu, untuk zoom in dan zoom out ini ya, itu menggunakan tombol ALT ya, tombol ALT dan juga scroll yang ada di mouse. Jadi zoom in, zoom out seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 3. Jaga jarak sosial. Sama cara seperti tadi, kita duplikat aja layer yang hindari berjabat tangan ini, kita cari. Nah, hindari berjabat tangan kan ini. Kita duplikat jadi 2. Ctrl J, kita tarik ke samping dengan menekan tombol Shift. Nah, sini. Lalu kita ubah jaga jarak sosial menjadi jaga jarak sosial. Kita pergi ke horizontal type tools, kita blok semuanya, kita hapus. Kita ganti jaga jarak sosial. Jika sudah checklist, nah langsung masuk ke deskripsinya. Deskripsinya sudah ada, saya copy aja. Copy. Kita pergi ke tadi, kita klik di sini, masih di horizontal type tool ya. Klik, lalu paste, Ctrl V. Nah, checklist kita sesuaikan pakai Move Tool. Posisinya di mana? Nah, mungkin di sini. Oke. Seperti ini. Lanjut ke ilustrasinya. Ilustrasinya nih udah disiapin juga yang ada orang yang kayak berjauhan gitu jaraknya. Oke, sama caranya kayak tadi. Kita open file, open. Nah, ini gambarnya yang ini. Kita buka, open image. Oke, kita hilangkan ininya, backgroundnya. Biasa, layer background kita klik 2 kali agar menjadi layer biasa. Kita pergi ke Magic Eraser Tools, kita hapus. Nah, ini kalau sudah, kita pergi ke Move Tool lagi, lalu digerakkan ke atas sini, taruh di bawah sini. Kita sesuaikan lagi ukurannya, segini aja, nggak usah terlalu kecil, nggak usah terlalu gede juga. Kalau sudah, checklist selesai nomor 3. Oke, lanjut ke nomor 4 dan juga 5. Sama cara kayak tadi, kita duplikat dulu yang ini, yang sering-sering mencuci tangan aja nih. Kita cari layernya yang ini ya, sering-sering mencuci tangan. Kita duplikat, Ctrl J. Nah, sudah jadi 2, kita geser ke bawah. Taruh di sini ya, di sini kita ubah jadi hindari berkumpul. Oke, pergi ke horizontal type tools, hindari berkumpul. Oke, hindari berkumpul. Mungkin saya enter aja di sininya. Checklist. Langsung ke deskripsinya ya. Deskripsinya kita lihat di sini, saya copy saja. Copy, oke, sini. Kita klik di sini lalu paste. Checklist. Kita ke Move Tool untuk menyesuaikan posisinya di mana. Seperti ini. Lalu untuk ilustrasinya itu kayak ada orang lagi berkumpul terus dikasih lambang dilarang juga ya, sama kayak tadi. Oke, file open, atau Ctrl O bisa juga. Kita pilih gambar yang ini. Nah, ini sudah jadi ya, tinggal kita drag aja, nggak harus ada yang diubah. Nah, kita perkecil ukurannya pakai Shift, jangan lupa. Kita taruh di sini, kita checklist. Nah, kita kasih logo dilarangnya itu. Nah, karena di sini tadi udah ada nih, nah udah ada ini, kita pilih aja di sini. Caranya klik Ctrl, terus klik yang di sini, yang di logonya ini. Nah, dia akan kepilih layernya yang ini kan, biar kita nggak usah ribet-ribet nyari layer yang mana. Nah, di sini layernya, langsung kita duplikat dengan Ctrl J, sudah jadi 2.
kita tarik ke bawah. Nah, sini. Oke, selesai. Lanjut ke nomor 5. Seperti biasa, kita duplikat dulu yang ininya, poinnya itu, Ctrl J, kita tarik ke samping. Lalu kita ubah, etika ketika bersin dan batuk. Oke, pergi ke horizontal type tools, kita blok, lalu kita hapus. Kita ubah jadi etika ketika bersin dan batuk. Oke, checklist. Untuk deskripsinya saya ambil dari sini. Saya blok, copy. Saya klik di sini, masih pakai horizontal type tool, selalu V, Ctrl V. Nah, checklist lagi, pakai move tool, kita sesuaikan dulu. Nah, kayak gini. Untuk ilustrasinya, ada orang yang sedang lagi bersin ya, misalnya sini itu, sama kayak tadi. Tinggal file, open, cari gambarnya yang ini. Nah, ini masih ada backgroundnya ya, background kotak-kotak. Kita rubah ke Magic Eraser Tools. Nah, ini backgroundnya udah layer biasa, langsung klik aja. Nah, seperti ini. Kita pindah pakai move tool, tarik, drag ke atas, taruh di sini. Nah, ini layernya juga masih di bawah ya. Nah, kita pindahkan aja ke paling atas, agar dia berada di atas layer-layer yang lain. Nah, kayak gini. Kita sesuaikan, kita kecilin. Mungkin segini aja, checklist. Oke, sudah selesai. Selesai. Kita lihat contohnya lagi. Oke. Kalau kita lihat di sini di backgroundnya ini kayak ada gambar virusnya gitu ya. Kayak virus-virusnya ini ada 1, 2, 3 nih, cuman agak transparan gitu. Oke, kita masukkan juga. Kita cari gambar yang virusnya itu. Sama file, open. Di sini udah disiapkan ya yang virus ini kecil. Kita open, nah muncul di samping kayak gini. Oke, langsung kita klik, kita drag ke tempat tadi yang lagi kita buat, taruh di sini. Nah, kita perbesar ukurannya ya, pakai move tool. Jangan lupa tekan tombol shift. Yang segini, checklist. Nah, kita taruh di sini. Nah, ini kan virusnya ini menghalangi tulisan-tulisannya ya, menghalangi layer-layer yang lain. Itu karena dia berada di paling atas layernya. Kalau kita mau dia berada di belakang layer tulisan-tulisan atau yang layer yang lain, kita tinggal turunkan aja ke bawah. Nah, kita turunkan posisinya di atas layer yang warna background yang biru dongkernya ini. Nah, di sini di atas layer 1. Nah, seperti ini. Jadi dia ada di belakang layer. Oke. Nah, ini kan agak sedikit transparan ya. Jadi kita ubah, kita pilih layernya. Nah, opacity-nya kita ubah jadi dari 100, mungkin kita cek jadi terubah jadi 30, mungkin kurang 25, kurang lagi jadi 20 aja. Nah, 20 seperti ini. Kita duplikat jadi 2 ya, duplikat jadi 2 dengan cara Ctrl J. Kita geser ke bawah sini. Nah, ukurannya kita kecilin aja, sesuaikan, terserah masing-masing. Checklist, kita duplikat jadi 2 lagi. Nah, kita kecilin lagi di sini. Oke, checklist selesai. Selanjutnya kita kasih kayak hiasan ya. Ini di setiap di pojok kanan atas sama pojok kiri bawah ini kan ada hiasan nih kayak biru-biru gini nih. Nah, kita bikin kayak gitu juga. Caranya kayak gimana? Oke, caranya kita klik layer yang warna biru dongkernya ini, layer background ini ya, layer warna background, klik layer 1 ini, lalu kita buat satu layer kosong atau layer baru ya. Caranya kita klik icon yang seperti icon kertas ini yang di samping icon sampah nih. Nah, ini untuk menambahkan layer baru. Kita klik aja, nanti akan muncul layer kosong ya. Ini layer 9, ini layer kosong. Kita buat aja bentuknya pakai pen tool. Atau shortcutnya bisa langsung tekan P di keyboard ya. Itu shortcut untuk pen tool. Nah, kita zoom aja biar lebih gampang. Nah, di sini kita buat di sini. Kita klik sekali di sini, lalu kita klik di tengah, ditahan ya, ditahan terus ditarik. Nah, agak melengkung gini, lalu kita klik di sini sekali. Nah, seperti itu. Ingat, ketika kita pakai pen tool, kita mulai dari sini ke sini dan ujungnya harus sampai ke sini lagi. Ya, jadi kita ke sini aja langsung ke ujungnya. Nah, ketika sudah sampai ujungnya, kita aktifkan seleksinya.
caranya dengan menekan Ctrl Enter. Nah, langsung dia akan aktif seleksinya menjadi garis putus-putus kayak gini ya. Nah, ini tandanya garis seleksinya ini udah aktif. Lalu tinggal kita kasih warna nih. Kita kasih warna menggunakan tools Paint Bucket Tools. Nah, untuk shortcutnya bisa langsung tekan G aja di keyboard, nanti dia akan otomatis ke Paint Bucket Tools. Nah, kita pilih warnanya di sini. Saya mau warnanya itu biru ya, biru muda gitu. Nah, seperti ini nih contohnya. Oke. Kita langsung tuang aja di dalam yang seleksi tadi ya, di sini. Nah, akan jadi seperti ini. Nah, terus ini ngilanginnya gimana nih? Kita hilangkan dengan cara Ctrl D, menekan Ctrl D untuk menghilangkan sebuah seleksi. Nah, jadi hilangkan. Oke. Terus kalau kita lihat ini opacity-nya agak dikurangin ya, karena bentuknya seperti transparan. Nah, kita kurangin saja opacity-nya. Nah, kita pilih di layer 9. Layer yang ini, ya, yang membentuk ini, yang biru muda ini. Untuk opacity kita kurangin. Misalkan saya mau 25 aja nih, 25 cukup. Nah, terus kita lihat ini kan agak bertumpuk ya, dari mulai paling gelap ke paling terang. Nah, caranya kita duplikat aja layer yang ini, duplikat jadi 2, misalnya dengan cara Ctrl J ya. Nah, bisa jadi 2, lalu kita tarik ke bawah. Nah, kita geserkan kayak gini. Lalu kita duplikat lagi jadi satu lagi. Nah, kita tarik lagi. Nah, duplikat lagi jadi 1. Nah, kita tarik lagi. Oke, 4 aja cukup. Nah, oke, sekarang kita tinggal buat yang di pojok kanan atasnya. Tapi kita tidak usah buat dari awal ya. Kita tinggal duplikat aja ke 4 layer yang di bawah ini nih, yang di bawah sini. Kita duplikat aja. Untuk biar lebih gampang, kita buat grouping dulu nih. Ini kan ada 4 layer, kita jadi satu layer aja dengan cara di group. Biasa pakai shift, tombol shift, dipilih ini, tombol shift, lalu pilih yang ininya, klik. Nah, tekan dengan tombol Ctrl G. Nah, dia akan jadi grup. Tinggal kita duplikat grup ini jadi 2, Ctrl J. Nah, muncul grup baru. Nah, kita geser dia ke atas. Oke, kita ke atas. Nah, posisinya kita hadepin mirror ya, atau sebaliknya. Dengan cara kita klik dulu, klik kiri di titik ini nih, titik-titik yang ini, terserah yang mana. Klik kiri, lalu kita klik kanan di sini. Nah, ini ada flip horizontal dan juga flip vertikal. Flip horizontal fungsinya untuk membalik gambar ini menjadi horizontal ya, tapi ngebaliknya secara horizontal. Nah, seperti ini. Lalu kita klik kanan lagi, kita flip vertikal. Nah, jadi dia akan membalik secara vertikal gitu. Tinggal kita sesuaikan di sini. Misalkan saya mau taruh segini aja deh. Nah, segini aja udah cukup. Tinggal kita checklist. Oke, sudah hampir selesai. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah menambahkan logo di sini ya. Ini kan ada logo nih. Di sini ada logo MAKUI ya, karena tergantung logo sekolahannya. Jadi saya udah siapkan juga logo Madrasah Alia Kejuruan Unggul Informatikanya. Sudah ada, kita file aja. Nah, tapi kita tidak perlu open ya, kita langsung place aja. Nah, bedanya open ini sama place ini, kalau kita open kan munculnya nanti akan di sebelah sini, di sampingnya ya kan. Tapi kalau kita place atau ditempatkan, place, kita pilih gambarnya, place, nanti dia akan langsung ditempatkan di lembar kerja yang lagi kita buat ini. Nah, tinggal kita atur aja ukurannya. Kita kecilin, jangan lupa tombol shift ya. Kita gerakin, kita posisikan di sini. Ini tidak boleh terlalu besar, dikecilin aja. Nah, mungkin segini cukup. Kita checklist. Nah, kita buat logonya ini sejajar dengan si judulnya ini ya. Nah, biar sejajar kita pakai garis bantu dulu. Cara untuk mengeluarkan garis bantunya, kita klik aja yang di sini nih, di penggarisnya ini, kita klik, lalu kita drag ke bawah. Nah, segini mungkin, nah segini ya. Nah, jadi ini garis bantunya aja untuk mempermudah kita. Oke, tinggal kita sesuaikan yang logonya ini. Saya pakai keyboard aja. Nah, mungkin segini cukup. Nah, langsung selesai. Nah, oke. Langkah terakhir di bawah sini kalau kita lihat ada tanda tangannya, ini tanda tangan saya dan juga nama lengkap. Nama lengkap saya. Nah, saya juga akan mengajarkan caranya membuat tanda tangan atau tanda tangan digital jadi seperti ini nih. Oke, caranya
kalian buat dulu tanda tangan aja di kertas putih kosong ya, usahakan kosong bersih kertas putih, kalian tanda tangan di situ, kertas HVS kalau bisa tanda tangan di situ, tanda tangannya agak sedikit tebel ya. Terus habis itu pakai pulpen nggak apa-apa. Terus habis itu kalian foto, atau lebih bagus lagi kalau kalian scan ya, pakai scanner. Tapi kalau emang nggak ada scanner, di foto juga nggak masalah. Nah ini contohnya udah saya siapkan, kita open. Nah seperti ini. Nah ini saya pakai foto ya, ini bukan pakai scanner, tapi nggak masalah. Yang penting warnanya ini rata. Jangan misalkan ketika di foto di sininya terang tapi di pojok-pojoknya agak gelap. Nah itu jangan seperti itu. Jadi rata warnanya seperti ini. Nah terus kita tinggal hilangkan aja yang backgroundnya ini. Caranya gimana? Oke, seperti biasa nih, layer background kita klik 2 kali untuk menjadi layer biasa. Nah bisa pakai Magic Eraser Tool ya, Magic Eraser Tool, karena ini warnanya kan putih sama ya, coklat gini nih. Kita klik di sini itu sebenarnya bisa juga, cuman karena ini tanda tangannya kurang tebal, jadi tanda tangannya ikut terhapus. Nah, jadi saya tidak menggunakan cara itu, tapi menggunakan cara yang satunya lagi. Cara yang satunya lagi, kita klik kanan di layernya ini, klik kanan, kita pilih blending option. Nah, akan muncul layer style seperti ini ya. Nah, di sini ada this layer, jadi ada yang warna hitam dan juga putih. Nah, dari warna putih ini saya kurangin. Terus saya kurangin sampai warna yang putih atau backgroundnya itu saya menghilang. Nah, seperti ini. Terus sampai benar-benar hilang, tapi jangan sampai tanda tangannya hilang ya. Jadi jangan sampai tanda tangannya hilang, tapi backgroundnya aja yang hilang. Nah, segini. Selesai, kita klik OK. Nah, di sini ada yang masih tersisa ya, kita tinggal hapus aja pakai yang eraser tool. Nah, eraser tool ukurannya kita perbesar seperti ini. Tinggal kita bersihin aja yang masih ini. Oke, kalau sudah, kita klik kanan di layernya ini, terus kita pilih convert to smart object. Nah, selesai. Jika sudah selesai begini, kita tinggal pindahkan saja ke lembar kerja yang tadi kita buat ini. Dengan menggunakan move tool, kita klik, kita drag ke sini. Nah, kita sesuaikan, kita zoom dulu, sesuaikan di sini. Nah, warnanya ini kan masih warna coklat ya. Saya mau buat warnanya ini warna putih. Caranya gimana? Di layernya ini, layer 10 ya, nih layer tanda tangan ini, kita klik kanan, kita blending option, pilih blending option, nanti akan muncul layer style. Nah, kita pilih color overlay. Nah, di color overlay ini untuk merubah warna ya, warna keseluruhan bisa diubah. Nah, kita pilih warnanya di sini. Ini kan masih abu-abu, kita pilih warna putih. Lalu oke, selesai. Dia jadi warna putih. Tinggal disesuaikan pakai move tool. Untuk ukurannya mau segimana. Saya tidak terlalu besar, mungkin segini aja. Kita checklist. Lanjut, di bawahnya ada namanya, tinggal kita kasih nama. Kita pergi ke horizontal type tools, klik di sini, tinggal tulis nama kita. Riko Ali Saputra. Kita bold, bukan kita bold tapi kita block ya, maaf. Kita block, warnanya kita ubah jadi putih juga, klik OK. Dan untuk font, ini kan saya ubah ya, bukan Arial, tapi menggunakan Beautiful People Personal Use ya. Jadi font bukan font bawaan ya, font yang saya download sendiri, tapi boleh juga terserah mau pakai font yang mana, bebas. Saya pilih yang ini. Ukurannya dari 10 kita tambahkan jadi 14 kurang mungkin jadi 24. Nah, 24. Lalu checklist. Kita pergi menggunakan move tool ke move tool ini. Nah, kita miringkan sedikit. Nah, begini, miringkan segini. Kita taruh di atas. Disesuaikan. Oke, checklist. Oke, sudah selesai. Ini untuk garisnya ini bisa kita klik lagi, kita hilangkan ke atas. Nah, jadi hilang. Oke, jadi seperti ini ya cara-cara untuk membuat sebuah poster. Ini contohnya aja sih, poster yang saya buat ini simple, sederhana aja, simple banget untuk desainnya. 5 cara pencegahan COVID-19 itu judulnya ya. Simple banget, sebenarnya masih ada lagi desain-desain poster yang lebih rumit, yang lebih cakep lagi masih ada. Ini cuma contoh agar kalian tahu juga cara pembuatannya. Mungkin segitu dulu untuk video kali ini, video tutorial kali ini. Sampai ketemu lagi di video tutorial selanjutnya, tentunya di channel Riko Coko ya. Enjoy, stay cool, dan nggak usah keluar rumah ya kalau emang gak penting-penting banget. Kita tetap di rumah, tetap melakukan social distancing ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.